Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan tugas kami identifikasi aset sekolah dan strategi pemanfaatannya. Kami adalah kelompok A3 yang terdiri atas Ibu Faridah Nur, Ibu Leni Yubaidah, dan saya sendiri Haryatun. Kami adalah CGP Kabupaten Tanah Laut Angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Nurholis MPD dan pengajar praktek Ibu Helni MPD. Kami mengidentifikasi aset sekolah dalam bentuk modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Di sini kami mencoba membuat mind map aset sekolah kami bertiga. Jadi pada modal manusia itu ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian orang tua atau wali murid, siswa, jumlah guru penggerak atau calon guru penggerak, kemudian pemangku pemerintahan dan juga tokoh masyarakat. Sedangkan pada modal sosial itu berupa norma-norma atau aturan dan tata tertib yang berlaku, kerjasama dengan instansi lain atau perusahaan, dukungan masyarakat sekitar terhadap sekolah kami, kemudian asosiasi, baik berupa komite sekolah, OSIS, PGRI, MGMP, dan lain-lain, juga ikatan alumni. Untuk modal politik itu adalah penerapan ISO dan Adiwiyata, kemudian dinas pendidikan dan dinas lain, kemudian Koramil, Polsek, Puskesmas, dan juga pemerintah. Untuk modal agama dan budaya itu adalah keragaman agama di lingkungan kami, kemudian adanya peringatan hari besar atau kegiatan khatam Al-Quran, literasi baca Al-Quran tiap pagi, sholat duhur, Jumat Taqwa, kemudian juga peringatan hari besar nasional, adat istiadat yang berlaku di sekitar masyarakat kami, kemudian keragaman suku, adanya ekskul kayak tari daerah dan lain sebagainya. Juga termasuk permainan tradisional. Kemudian untuk modal fisik itu berupa ruang kelas, laboratorium, UKS, BK, perpustakaan, musola, lapangan voli, perangkat komputer, jaringan wifi, kolam renang, mesin traktor, bis, dan lain-lain. Sedangkan untuk modal lingkungan alam itu berupa taman, greenhouse, lahan untuk praktek, kemudian pohon buah-buahan seperti durian, jeruk, sawit, pisang, kebun rumput, kebun karet, laut dan pantai yang di dekat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk modal finansial itu ada dana BOS dan dana BOSDA. Kemudian kami juga mendapatkan tambahan uang dari kantin sekolah, koperasi sekolah, kemudian dari hasil perkebunan dan peternakan, kemudian dari praktek kewirausahaan siswa. Sumber daya manusia yang berkualitas, terutama guru dan tenaga kependidikan itu membuat kegiatan pendidikan yang bermutu. Kecakapan kepala sekolah dalam memimpin, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan melakukan kewirausahaan ini mendukung proses pembelajaran. Orang tua dan wali yang kompeten bisa juga ikut menjadi guru tamu di dalam pembelajaran. Pemangku pemerintah dan tokoh masyarakat itu bisa menjadi motivator dan panutan bagi siswa kami. Kemudian Babinsa juga bisa menjadi motivator dan juga mediator apabila ada terjadi masalah antara siswa atau warga sekolah dengan masyarakat. Modal sosial yang berupa norma, aturan, atau tata tertib itu bisa menjadi kontrol perilaku atau pembiasaan dalam pembentukan karakter siswa. Sedangkan forum seperti PGRI, MGMP, komunitas belajar guru itu dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian
masyarakat di sekitar dengan bekerja sama dengan sekolah itu bisa memantau kegiatan murid terutama yang pada waktu di luar jam belajar. Instansi dinas pendidikan itu menjadi regulator dan pengawas, sedangkan instansi lain juga membangun kerjasama dengan sekolah untuk kemajuan sekolah. Contohnya adalah dinas lingkungan hidup, dinas peternakan, dan lain sebagainya. Komite dan ikatan alumni itu menjamin kerjasama untuk terlaksananya beberapa program sekolah dan OSIS, Rohis, Pramuka, dan lain sebagainya merupakan alat untuk pembelajaran bagi siswa dalam berorganisasi. Jadi modal politik yang dimiliki sekolah itu terutama dari kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang memilih untuk menggunakan standar ISO, maka siswa adalah pelanggan yang berhak menilai kinerja guru dan stafnya. Kemudian kalau misalnya kepala sekolah itu juga memilih menjadi sekolah adiwiyata misalnya itu sekolah pada akhirnya akan memiliki program-program yang membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman. Kemudian dari baik kementerian maupun dinas pendidikan itu adalah pemberi regulasi-regulasi untuk ketercapaian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian seperti Koramil, Polsek, Puskesmas, dan lain sebagainya itu juga instansi-instansi yang membantu untuk tercapainya kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah. Kemudian kalau dari sekolah yang berada di lingkungan sekolah kita itu akan menyebabkan kita lebih mudah dalam perekrutan siswa. Jadi secara politik ini menguntungkan. Jadi modal agama dan budaya yang kami miliki itu kami manfaatkan seperti keragaman agama dan suku itu sebagai wahana pembelajaran kebinekaan dan toleransi. Kemudian adanya tari daerah itu untuk mengenalkan budaya, sementara permainan tradisional itu juga untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tradisi dan membangun karakter siswa kita. Kemudian peringatan hari besar itu juga menumbuhkan jiwa religius dan nasionalisme, serta adat istiadat yang ada juga digunakan untuk membangun karakter siswa. Modal fisik yang kami miliki itu digunakan untuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan proses pembelajaran baik intra, ekstra maupun kokurikuler. Modal lingkungan alam yang kami miliki ini untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan aman serta nyaman. Serta lingkungan juga digunakan untuk sumber belajar dan juga praktek siswa seperti greenhouse, kebun, lahan, pantai, kandang, dan lain sebagainya. Modal utama finansial sekolah adalah BOS. Namun sekolah memiliki kreativitas dengan mendirikan kantin sekolah, koperasi sekolah, dan dari unit produksi, perkebunan maupun peternakan. Kemudian penyewaan aula dan guest house yang dimiliki oleh sekolah. Dan yang terakhir itu adalah dari praktek kewirausahaan siswa yang menghasilkan produk yang bisa dijual. Hasil penjualan ini bisa digunakan untuk praktek pemahiran, jadi untuk mengulang praktek yang sama sehingga mereka bisa lebih mahir di dalam aktivitas wirausaha karena uangnya itu bisa digunakan untuk berkali-kali praktik. Demikianlah hasil diskusi kami tentang identifikasi aset-aset yang ada di sekolah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.